Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Oh iya Mbak, ayo Mbak silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Mbak enakin dulu duduknya sehingga Mbak terasa nyaman gitu. Gimana kabar Mbaknya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Tadi kesini cuacanya di luar aman? Aman sih Bu, tapi agak gimana ya Bu? Bukan agak aman sih ini kayaknya. Soalnya agak panas gitu Bu. Agak panas. Oh iya. Ini ada airnya Mbak, silakan diminum. Kasih ya Bu. Iya. Panas iya Mbak, karena emang sekarang ini lagi jam-jam teriknya matahari kayaknya ya Mbak ya. Iya. Di sini Mbaknya namanya Mbak Lisa Agustin, benar Mbak Lisa Agustin? Iya. Oh iya, Mbak Lisa ini bisa dipanggil Mbak Lisa atau Mbak Agustin nih? Bisa dipanggil Mbak Lisa. Mbak Lisa saja. Oh iya Mbak Lisa. Mbak Lisa tadi kesini berangkatnya sama siapa nih? Sendiri sih Bu. Oh sendiri ya. Oh iya. Alamatnya Jenggala, benar Jenggala? Iya Bu, ini Jenggala. Tapi saya ini sih Bu, perbatasan sama penduduk deket banget. Cuman apa ya Bu, berjarak sama jembatan. Kalau tempurnya itu biasanya orang-orang seringnya itu ini butuh galaksi. Terkenalnya di tempurnya itu galaksi. Oh, Mbaknya ini Jenggawa tapi perbatasan sama Tempurjo. Iya, saya cantik. Iya, kalau bilang galaksi saya ini baru kemarin ini dari galaksi Mbak. Iya, dulu itu kurang lebih 5 tahun yang lalu saya kan pernah ke galaksi. Nah, kemarin ini 2 minggu yang lalu ini saya habis dari galaksi lagi. Nah, saya lihat ini kayaknya perubahan di galaksi ini cukup banyak ya Mbak ya. Iya, dulu itu saya ke sana itu ada kayak rumah kaca yang di pojok itu Mbak. Dulu saya kayaknya nggak ada itu Mbak, kok sekarang kayaknya ada rumah kaca gitu ya. Itu mall apa ya Mbak ya? Oh, iya itu masih Bu. Tapi yang di kacanya itu ini kosmetik. Ke belakangnya itu ada jualan baju, terus tempat makanan, perabotan rumah tangga, sepatu, tas, apa. Oh iya. Ada perabotan juga. Iya. Iya. Saya dulu itu nggak mampir sih Mbak, jadi kan nggak tahu kok ternyata kok ada ruang kaca gitu. Saya lihat tapi dari luar emang iya kayak kelihatan snack sama kosmetik aja gitu. Saya nggak masuk sih Mbak karena ini keburu mau pulang, jadi cuma makan titik sama keluarga langsung pulang gitu. Iya Bu, emang banyak sih Bu itu perubahannya kayak orang yang jualan ikan itu dulu kan di depan, sekarang pindah di samping, terus habis itu apa ya kata-kata itu juga beda-beda juga sih. Jualan ikan hias itu ya? Ya. Iya saya kemarin tuh cari juga ikan hiasnya. Ini di mana ikan hias kata saya? Kok ternyata ada di samping sebelah sana gitu. Iya. Mbak Lisa, saya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya tuh Nafis Zaro. Mbaknya bisa panggil Bu Nafis, Mbak Nafis, terserah deh. Saya nanya Mbak. Saya sebagai konselor Mbak yang akan menemani Mbak selama sesi konseling. Durasinya kurang lebih 90 menit ke depan. Mbak bisa ceritakan apa saja kepada saya dan Mbak gak perlu mengkhawatirkannya karena dalam konseling ini pasti ada yang namanya sas kerahasiaan. Jadi rahasia Mbak, cerita Mbak aman di sana. Ya. Nah untuk alamat tinggal saya sendiri itu kalau Mbak kan Jegawa ya. Kalau saya ini Mbak di Kecamatan Rambipuji. Mbak pernah di Kecamatan Rambipuji? Rambipuji pernah kayak di situ itu. Kalau di alun-alun itu kan biasanya ada jalan Rambipuji. Iya betul. Rambipuji cuma ke alun-alunnya aja, nggak lurus, nggak jalan-jalan kemana-mana. Pernah sih Bu, itu saya ke ini ada penelitian itu ke mana desa Sukoharjo itu ya Bu. Itu ngelewatin enggak deh, itu kan yang itu dulu, habis itu ada lampu merah itu belok mana namanya kiri. Oh yang belok kiri, nah iya benar. Itu masuk Rambipuji juga ya Bu? Iya benar itu Rambipuji. Nah, kalau ada lampu merah itu Mbak kan ada
simpangan 3 gitu. Ada yang lurus, ada yang belok kiri. Nah kalau dari yang ngambil kunci. Nah kalau lurus itu arahnya ke Tanggul, ke Lumajang, Bangsal gitu. Nah kalau yang belok kiri itu arahnya ke Balong, Buger dan sebagainya. Kalau alamat rumah saya sendiri tuh iya benar, belok kirinya itu ke jalan yang mau ke Balong. Karena saya tinggal di luar Ampel itu Mbak. Iya. Kalau di pom bensin yang baru itu mana Bu? Itu Pom waktu bensin. Iya benar, itu pom bensin baru. Itu masih ada baru 3 tahunan ini. Rumah saya tuh cukup dekat Mbak sama pom bensin itu. Kemarin aja waktu jember krisis bensin itu, orang yang antri beli bensin ini Mbak sampai ada di depan rumah saya Mbak. Karena ya emang dekat sama pomnya, baru berjarak 3 rumah. Itu iya yang antri itu sampai depan rumah. Rumah saya itu dekat pom situ, daerah situ. Banyak pernah lewat situ ya? Iya, pernah. Sama berarti ya Bu. Di rumah saya juga itu bukan orang-orang kalau beli bensin itu di tempat jadi garasi situ kan kita jadi baru sama Iya. bensin. Kalau di Jilonnya agak jauh sih rumah saya dari Jilonnya di Jilon makanya. Jadi belinya itu di garasi itu. Itu antrinya juga sampai ngelewatin garasi itu. Waktu krisis kemarin itu, yang beli bensin sampai lewatin galaksi. Panjang ya Mbak ya? Ya saking persisnya ya Bu. Iya, Mbaknya ikut antri juga? Tidak sih Bu, mbaknya saya itu yang antri, tapi antrinya bukan di situ, belinya bukan di garasi, belinya di Lumajang. Oh, belinya di Lumajang. Iya, kalau mau antri bisa ya Bu. Oh iya, karena emang yang antri cuma daerah Jember ya Mbak ya? Iya. Oh, Lumajang. Iya ya, Mbaknya berarti ikut nih ke Lumajang? Enggak Bu, saya mau jalan-jalan. Duh. Jadi kan itu waktu liburan juga ya Bu, jadi ya saya juga jarang pakai sepeda, jadi ya di rumah aja. Kalau mbak saya itu kan emang suka jalan-jalan ya Bu, jadi Iya. ya itu berbagian sekali jalan-jalan. Oh, sambil jalan-jalan. Iya. Hitung-hitung healing ya Mbak ya? Iya. Mbak Risa ini di sini jadi mahasiswa ya Mbak ya? Kampus mana nih Mbak? Saya Windows Timber. Unhas Jember. Mangli ya? Iya, Iya. Mahasiswa berapa? Mahasiswa semester berapa Mbak? semester 5. Semester 5. Semester 5 ini berarti udah di tengah ya Mbak ya? Udah hampir lulus nih. Dan tugasnya juga mulai banyak tentunya ya. Gimana tugas kuliahnya? Aman? Aman sih Bu. Aman sih. Sedikit. Emang iya Mbak. Hampir kan karena emang jauh berbeda ya Mbak ya dari sekolah pas langsung kuliah dengan dunia yang cukup benar-benar berbeda. Saya dulu juga gitu kaget pas waktu semester 5 itu. Mbaknya pas waktu kuliah ikut ini nggak kegiatan organisasi atau kegiatan lomba-lomba gitu? Iya Bu, saya ikutin sih Bu. Organisasi. Organisasi ya. Organisasi intra. Organisasi intra ini berada di bawah naungan kampus masih ya Mbak ya? Oh, iya, iya. Mbaknya kenapa? Kok saya lihat barusan kan tadi ini cerita kayaknya kan excited banget, kok tiba-tiba kayak mundur gitu. Makanya kalau ada yang diceritakan silakan diceritakan ya Mbak yang nggak perlu sungkan. Mbak anggap saja saya senang cerita Mbak. Saya sibuk sedikit karena merasa aku soalnya sekarang itu saya ditinggal sebagai sekretaris SD. Jadi yang bimbing panitia pelaksananya kan di organisasi saya ini ada tim campur dan itu lumayan besar. Nah sekarang itu saya jadi bagian sekretaris yang membimbing panitia pelaksananya POC. Jadi tapi itu saya merasa ini sih takut, terus habis itu gimana ya, takut belajar yang enggak ya. Mau boleh tahu apa sih yang bikin Mbak sampai merasa takut sampai tidak yakin? Soalnya saya pernah dulu jadi panitia pelaksana OSIS itu, nah itu ada problemnya itu
sih menurut saya. Soalnya ada salah satu orang ini bilang kalau saya itu tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris ini, yaitu mendatangkan peserta forum startup atau acara. Padahal saya itu sudah melaksanakan tugas saya sebagai sekretaris, yaitu mengundang semua peserta forum atau apapun itu sudah sesuai dengan prosedur. Tapi orang itu dia cuma bilang kalau saya itu tidak bertanggung jawab. Itu yang membuat saya merasa takut. Soalnya kan emang dari peserta forum ini juga alasannya itu banyak. Ada yang sakit, terus habis itu ada bilang tugas kuliah, terus habis itu ada di rumah pulang kampung. Iya, saya paham dan apa Mbak Risa rasakan. Gimana bisa banyak waktu Mbak disalahkan dianggap bertanggung jawab gitu. Padahal sebenarnya Mbak kan sudah menyampaikan tugas Mbak, yakni mengundang teman-teman forum gitu. Gimana Mbak? Apa yang Mbak rasakan? Karena saya waktu itu bilang kalau saya tidak bertanggung jawab, saya sembuh. Waktu pulang dari rapat pun saya nangis di jalan. Soalnya saya sudah Bu, menjalankan kewajiban saya sebagai sekretaris, itu sudah mengerahkan semua yang saya bisa. Jadi pas dibilang itu kayak sedih gitu Bu. Soalnya kejadian juga itu teman-teman tuh hadir semua hadir saat rapat, tapi dari pihak pengurus ini yang tidak hadir, jadi membuat panitia yang lain ini malas buat hadir. Dan untuk bukti-buktinya juga sudah ada untuk saya kalau undang, habis itu dicatat itu. Sebenarnya buktinya udah ada, cuman emang dari salah satu pihak ini yang masih kurang. Sebenarnya saya bisa memahami apa yang Mbak rasakan. Pasti Mbak cukup kecewa dengan apa yang telah terjadi. Pasti situasinya itu juga gak mudah buat Mbak lalui. Baik Mbak Risa, pas pada saat Mbak ditunjuk jadi SC ini, apa sih pertama kali yang muncul dalam benak Mbaknya? Saat saya ditunjuk jadi sekretaris ini, saya itu langsung muncul tentang perkataan itu yang bilang kalau saya itu tidak bertanggung jawab, dan berarti saya itu memang tidak pantas jadi sekretaris ini. Saya juga takut omongannya Pak itu jadi penyakit. Oh ya, saya pahami apa yang Mbak. Tapi coba kalau kita pikir secara objektif nih Mbak ya, orang yang mendukung Mbak, pengurus lain yang mendukung Mbak untuk menjadi SC ini kan lebih banyak. Kenapa? Karena hanya dengan satu orang, satu pihak ini menjadi seperti kayak terasa lebih didengar oleh Mbaknya. Padahal sebenarnya pendukung Mbak untuk menjadi SC itu lebih banyak Mbak. Saya dulu trauma dengan pengalaman yang dulu. Soalnya dulu kan emang ada tugas di program, jadi saya tuh takut buat menjalani lagi. Soalnya kan saya membimbing. Iya. Jadi sebenarnya rasa takut Mbak ini bukan hanya karena posisi baru yang Mbak terima, tapi juga karena emang ada pengalaman yang lalu itu yang belum selesai, begitu betul? Oke Mbak Risa, coba kalau kita berpikir dari sudut pandang lain Mbak ditunjuk SC bukan karena Mbak dipaksa, tapi pengurus ini melihat Mbaknya ini mampu. Nah, karena kalau misalnya Mbaknya nggak mampu, nggak mungkin pengurus pusat ini menunjuk Mbak sebagai SC. Gimana pendapat Mbak? Itu ya Bu, saya tidak pernah berpikir sampai ke sana.
Mbak kan dulu pernah menerima posisi sekretaris kan, pada waktu tim pelaksana. Nah, itu sudah menjadi pengalaman Mbak. Lalu sekarang Mbak ditempatkan di posisi SC, ya sekretaris SC-nya ya. Kalau misal kita tambahkan sistem kerja yang lebih baik lagi, pasti itu akan menjadi pengalaman baru buat Mbaknya. Betul? Iya benar. Saya berharap juga. Iya, betul. Kalau kita pikirkan lagi di langkah selanjutnya, kalau misalkan Mbak menjadi SC, apa yang akan Mbak lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya itu pernah terjadi? Mungkin saya akan membuat sistem undangan yang lebih rapi, terus habis itu membuat daftar hadir itu biar menjadi bukti juga kan kalau saya itu memang konsep undangan, buat undangan, terus habis itu juga daftar hadir juga. Oke, bagus. Itu pasti akan mengurangi resiko Mbak Lisa disalahkan dan lain sebagainya. Lalu langkah apa lagi nih yang bisa Mbak lakukan? Mungkin saya akan menjadi komunikasi yang lebih dekat kepada pengurus maupun peserta yang akan datang agar saat sebelum akad ini saya tahu persiapan dari mereka. Oke, bagus banget. Lalu kalau misalkan nih pas lain hari lain waktu Mbak dikritik lagi, apa yang akan Mbak lakukan? Mungkin saya akan belajar bersikap asertif, menjelaskan secara fakta dan sopan agar saya itu tidak menyinggung maupun agar saya itu tidak menyinggung dan tidak menyinggung. Oke, bagus sekali. Itu cara berpikir asertif memang benar Mbak ya, ini menjelaskan faktanya secara sopan, santun, dan tidak menyalahkan bahkan tidak menyinggung. Nah, hal ini sudah menjadi salah satu sifat dewasa Mbak yang profesional. Oke Mbak Lisa, nah sekarang kan kita sudah dihadapkan oleh dua keputusan nih Mbak, dua cara pengambilan keputusan Mbaknya. Yang pertama nih, Mbak akan menerima posisi SC ini, tapi kita juga akan menambahkan strategi yang lebih matang lagi Mbak. Lalu pengambilan yang kedua, keputusan yang kedua itu Mbak akan menolak posisi SC ini dengan alasan Mbaknya fokus kuliah. Nah kalau kita misalkan, kita pikirkan nih Mbak, resiko dan manfaat dari kedua keputusan ini. Mbak akan pilih yang mana nih? Saya pikir-pikir saya ingin menerima sebagai SC itu sekretaris. Saya ingin membuktikan bahwasanya itu saya itu mampu, bukan membuktikan kepada orang lain, tetapi juga membuktikan kepada diri saya sendiri bukan saya itu. Oke, bagus. Lalu gimana nih perasaannya karena udah mengambil keputusan? Gimana? Saya merasa lega sih. Saya tahu sih ini memang tidak mudah, tapi saya sudah tahu cara untuk menghadapinya untuk ke depan. Oke, bagus sekali Mbak Lisa. Nah, bisa disimpulkan ya Mbak Lisa, dari konseling kita hari ini, Mbak Lisa akan menerima posisi sebagai SC, sekretaris. Lalu Mbak juga akan perbaiki manajemen rapat seperti undangan dan juga daftar hadirnya. Lalu Mbak akan berusaha memperbaiki komunikasi dengan antar anggota. Benar ya. Lalu apabila nih, kalau misal ada yang mengkritik Mbaknya di suatu hari lain dan waktu juga, Mbak akan belajar bersikap asertif. Nah, ya betul kan? Lalu Mbak juga jangan lupa tadi kita sudah di awal berusaha untuk mengatur waktu kuliah Mbak agar tidak kewalahan juga tidak berbenturan dengan organisasi. Nah, oke, bagus Mbak Lisa. Saya harap Mbak bisa melakukan semua poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau begitu, semoga bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk sesi berikutnya ya Mbak Lisa. Ya, terima kasih juga. Nanti saya akan mencoba apa yang sudah kita bicarakan pada sesi konseling ini agar poin-poin yang sudah dijelaskan tadi menjadi evaluasi saya untuk menghadapi nanti. Terima kasih juga kepada Ibu sudah mau menjadi teman cerita saya.
Sama-sama Mbak Lisa. Kalau begitu sesi konseling pada hari ini bisa kita cukupkan ya Mbak Lisa. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi konseling berikutnya. Saya tunggu kehadiran Mbak Lisa ya. Sama-sama.